Bismillahirrahmanirrahim. Agar rezekinya lancar dan diberkahi melimpah, ulama menyarankan mengamalkan ini. Karena amalan ini menurut sebagian besar ulama adalah mujarrab, terbukti yang fakta, sahih akan kebenarannya. Sahabat, kali ini kami mau berbagi sebuah amalan ijazah yang mana amalan ini sumber kitabnya adalah di Hasyiah As-Sawi Alal Jalalain. Jadi di sini disyarahnya tafsir Al-Jalalain. Jika sahabat mau mengkaji bersama, maka dibukalah pada surat Al-Insyirah atau Alam Nashrah atau surat Asy-Syarh. Di sana di dalam tafsirnya As-Sawi menjelaskan faidah-faidah dari surat ini. Di sini di dalam surat Al-Insyirah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi di sini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, faidatun, sebuah faidah. Dzakarah ba'dus sholihin, menyebut sebagian orang-orang soleh, hawasah lihadhi surati, untuk keistimewaan surat ini, maksudnya surat Alam Nashrah. Minha, dan di antara khawas, keistimewaan surat Al-Insyirah ini, Alam Nashrah, annaman katabaha, bahwasannya sesungguhnya seseorang katabaha yang menulis orang tadi kepada surat Al-Insyirah tadi, fi inain, di dalam wadah bejana, min zujajin, dari kaca. Yang perlu diperhatikan di sini sahabat, prakteknya berarti seseorang itu nulis di kaca, gelas, di gelas, wadah kaca, intinya berbau kaca. Nah, ditulis. Namun ada yang mengartikan, memaknai maksudnya nulis dalam kertas dan ditaruh dalam kaca. Kalaupun itu benar, Allahu a'lam, namun dari arti dan maksud dalam kitab ini ya ditulis di kacanya. Namun jika ada yang mempraktekkan ditulis di kertas dan ditaruh di kacanya, faltafaddol, maka juga nggak apa-apa. Namun dalam konteks ini menurut pemahaman saya ditulis di kacanya, entah di atas kecil gitu, Alam nashrah laka sadrak, sampai selesai, atau memutari atau ke bawah sebisanya. Intinya di dalam kaca yang bisa dimasukin air. Namun jika tidak bisa, yang agak besar lah, gelas apapun yang agak besar. Jika tidak bisa, baru solusi yang tadi kedua, tulis dalam kertas dan dimasukkan. Namun itu kurang baik sahabat. Kita lanjutkan sahabat. Jadi ditulis surat Al-Insyirah tadi di dalam kaca, gelas kaca, wa mahaha, dan orang itu menghapus, dalam arti menghapus, melebur kepada surat yang ditulis tadi, bima iwardin, dengan air mawar. Untuk air mawar sahabat banyak, jika mau beli di Shopee banyak, air mawar juga murah. Jadi dilebur dalam arti dihapus, ini kan kaca. Di sini ada tulisannya. Nah, setelah tulisannya itu selesai, Alam Nashrah, itu dileburkan, dikasih air mawar, dan bagaimana caranya terhapus tulisan itu dengan air mawar tadi yang ada di dalam kaca. Ini yang praktek pemahaman saya. Namun ada juga yang pakai praktek nulis ke kertas, terus taruh dalam gelas, terus dikasih air. Bagaimana cara melebur tulisannya? Tulisannya dalam kertas sahabat. Jadi repot, kecuali hancur tulisannya. Namun jika ada yang mempraktikkan seperti itu, silahkan, kami tidak menyalahkan. Namun jika mengikuti saran kami, tetap ditulis pada gelasnya, yaitu pada gelas yang dari kaca ini sahabat. Terus dilebur atau dihapus, dikasih air mawar sehingga terhapus, wasyaribaha, dan kemudian meminum. Tentunya sebelum melakukan ini usahakan tawasul seperti biasanya sahabat, paling tidak kepada Nabi Muhammad, kedua orang tua sahabat, Syekh Abdul Qadir Jailani dan lainnya, lebih baik, lebih banyak yang ditawasulkan lebih baik. Jadi setelah diminum sahabat, nanti yazulu, hilang, pergi, anhu, dari orang yang meminum tadi, alhammu,
kesusahan sahabat, wal huznuh dan kesedihan, wadhiqus sadri dan kesempitan dada. Kehimpitan dada, banyak masalah, ruwet dan lain sebagainya, sesak, saking tidak kuat dengan masalah-masalah, semuanya akan sirna. Nah, yang pertama sahabat prakteknya menulis surat Al-Insyirah dalam gelas kaca besar lebih baik karena lebih mudah menulisnya. Terus dilebur dan dihapus dengan air mawar dan diminum airnya, maka orang tadi itu insya Allah dihilangkan kesusahannya, kesedihannya, juga kehempitan, kesempitan dadanya. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua sahabat, watuktabu dan ditulis. Surat tadi ditulis fi mutlaqi inain, di dalam kemutlakannya wadah atau benjana atau bejana. Jadi ditulis dengan wadah apa saja, atom, plastik, gelas, intinya mutlak yang namanya wadah. Watumha dan dihapus atau dilebur tadi, tulisan yang ditulis di wadah tadi, bimain dengan air, pokoknya air putih. Jadi dilebur dengan air putih, watushrab dan diminum. Yang wadah mutlak tadi, wadah apa saja yang ditulisin surat Al-Insyirah dan dikasih air putih dan dilebur sampai terhapus tulisannya, maka kemudian diminum. Lil hifdhi, itu khasiatnya untuk hafalan agar kuat sahabat, kuat hafalannya, wal fahmi dan juga pemahaman, kecerdasan. Masya Allah, amalan ini bagus sekali untuk diamalkan oleh orang yang belajar ataupun santri-santri. Dan selanjutnya sahabat, waman lazamah, dan barang siapa merutinitaskan, melanggengkan pada surat Al-Insyirah akibat sholawatil khamsi, di dalam setelahnya solat-solat yang 5 waktu. Jadi dia melanggengkan membaca surat Al-Insyirah setiap habis solat 5 waktu. Asyara marratin, 10 kali. Jadi dia itu membacanya 10 kali, melazimkannya. Hasolah, maka hasil lahu bagi orang yang merutinitaskan ini, man tadi, at-taisiruh, kemudahan, permudahan, fir rizki, di dalam rezekinya. Insya Allah rezekinya sangat dipermudahkan, dilancarkan, diluaskan. Wat taufiku, dan petunjuk, fal ibadatih, di dalam ibadah. Akhirnya mudah mengamalkan, mudah khusyuk, mudah ibadah, giat dan lain sebagainya. Inilah bagi seseorang yang mengamalkan Al-Insyirah 10 kali setelah habis solat. Masya Allah, ini sahabat 10 kali saja. Karena di dalam surat Al-Insyirah yang perlu sahabat ketahui, ada ayat yang sangat ulama itu salutkan dan yakinkan, yaitu yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwasannya sesungguhnya bersama kesulitan itu ada jalan keluar. Diulangin 2 kali dengan kesulitan tadi, al-usrah ma'rifat, yang maknanya satu kesulitan, sedangkan solusi, jalan keluar, yusra, kemudahan di sini nakirah, yang berarti 2 jalan mudah, 2 solusi, 2 kemudahan. Jadi ketika Allah Ta'ala menurunkan satu masalah, maka Allah Ta'ala pun memberi jalan 2 solusi, ke lapangan, kemudahan. Dari sanalah ulama banyak sekali yang mengamalkan surat Al-Insyirah, karena kandungan ayat di dalamnya sahabat. Sekarang lanjutannya sahabat, waliqada'ima, dan untuk memenuhi sesuatu, ahamma, yang menggelisahkan, sesuatu tadi itu menggelisahkan, al-abdah, kepada hamba. Jadi ini yang benar, al-abda menjadi maf'ul. Sedangkan ahamma ini fa'ilnya adalah ma. Dhamirnya lari ke ma. Jadi untuk memenuhi barang, mewujudkan sesuatu, yang sesuatu itu menggelisahkan, menyusahkan kepada hamba, kepada manusia. Jadi jika yang membaca al-abdu sebagai fa'il, di sini kami tidak menyalahkan, namun kurang pas. Karena ini sudah biasa di dalam kitab ma'ahammahu, hunya larinya ke al-abdu. Jadi untuk mewujudkan sesuatu
yang menyusahkan kepada manusia, yusalli, caranya yaitu solat 2 rakaat. Rakaataini. Yusalli rakaataini wa yajlisu, setelah solat 2 rakaat. Solat apa? Bisa sunat mutlak, tapi lebih baiknya di sini solat hajat. Karena untuk qada hajat di sini maksudnya mewujudkan hajat. Jadi solat hajat 2 rakaat. Tancapkan hajatnya apa. Setelah itu orang itu duduk, boleh tawasul kepada Kanjeng Nabi, kedua orang tua sahabat, dan yajlisu, dan duduk mustaqbilan, dengan menghadap kiblat. Duduknya menghadap kiblat, mustaqbilan. Ala taharatin, juga harus suci saat duduk itu. Jadi ketika selesai sholat harus suci juga duduknya, harus dalam keadaan suci. Wa yaqra'uha, dan membaca. Al-abdu tadi, seseorang tadi, man tadi, membaca kepada surat Al-Insyirah, iddatah hurufiha, sebanyak hurufnya, hitungan hurufnya yang terkandung dalam surat Al-Insyirah. Hurufnya itu di dalam itu sebanyak itu yang dibaca. Jadi sholat hajat 2 rakaat dan membaca surat Al-Insyirah, Alam Nashrah, sebanyak huruf-huruf yang ada dalam surat itu. Berapa hurufnya? Di sini dijelaskan mi'atan wa thalathatan, 103. 103 hurufnya. Berarti ketika selesai sholat dia tawassul dan membaca Alam Nashrah Laka Sadrak sebanyak 103 sahabat ya, 103. Nah, ini sahabat banyak redaksi-redaksi yang salah. Seperti ini banyak. Dalam redaksi yang lain di sini tidak dikoreksi sama orangnya yang punya kitab. Iddatah hurufiha wa thalathatan. Jadi menghilangkan 100. Padahal yang benar iddatah hurufiha mi'atan wa thalathatan. Jadi yang benar ini, yang hilang redaksi-redaksi yang lain membuang mi'ah. Jadi kalau membuang mi'ah, maka amalannya beda dan itu tidak benar kalau dinisbatkan kepada As-Sawi. Karena memang salah cetak. Jadi kalau seumpamanya mi'ahnya dibuang, dia itu membaca seperti hitungan hurufnya, berapa seumpamanya 103, wa thalathatan, dan ditambahin 3, berarti 106. Padahal redaksinya yang salah. Makanya jika mempunyai kitab, harus paling tidak mempunyai 2 redaksi yang berbeda dan juga harus mempunyai Al-Maktabah Asy-Syamilah. Karena di dalam Al-Maktabah Syamilah versi ini, versi itu, semakin banyak kita referensi kitab, semakin tahu mana yang salah cetak dan mana yang benar. Terus selanjutannya, tsumma yada'u. Tsumma yada'u, kemudian orang itu berdoa. Bima, dengan sesuatu, berdoa setelah membaca 103, maka orang itu membaca doa dengan sesuatu yang tadi menggelisahkan, ahammah, yang menggelisahkan suatu kepada hamba, kepada manusia, ahammahu. Jadi dia berdoa kepada hal yang menggelisahkan, yang hajatnya tadi dan lain sebagainya. Yustajabu, akan diijabai orang yang melakukan ini, lahu, bagi orang tadi, insyaallah ta'ala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, jika Allah taala berkehendak. Wahwa, adapun haliyah ini yang dijabarkan dari tadi semuanya itu, lebih-lebih yang terakhir, mujarrabun, sangat terbukti, dan sahihun, dan sangat sahih, yaitu terbukti dan sahih, fakta nyata sahabat. Masya Allah. Jadi yang terakhir adalah dia itu jika ada hajat, ingin diwujudkan hajatnya, dia sholat 2 rakaat, setelah 2 rakaat tawassul sebisanya, sesempatnya, dan membaca Alam Nashrah 103. Karena 103 adalah sebanyak itu banyaknya huruf yang ada di dalam kitab Al-Insyirah. Setelah itu baru dia salam. Namun dia harus menghadap kiblat setelah sholat dan juga harus suci. Insya Allah ini dikabulkan oleh Allah karena mujarrab sahih. Ini adalah terbukti dan juga sahih, benar adanya sahabat. Nah, masalah hitungannya, kalau sahabat bilang di internet mencari berapa jumlah huruf dalam Insyirah, dalam surat Alam Nashrah, dan lain sebagainya, dan akhirnya keluar ada yang bilang 101, ada yang bilang 102, dan lain sebagainya, maka yang benar adalah seperti di dalam kitab As-Sawi ini sahabat, yaitu 103. Ini tidak ada khilaf. Di sini dijelaskan
huruf suratis syarhi, adapun huruf-huruf yang ada di dalam kitab Al-Insyirah, la khilafa bainal adina, tidak ada perbedaan di antara orang yang sudah menghitung, mengkoreksi, anna hurufaha, bahwasanya huruf-hurufnya surat Al-Insyirah itu mi'atun, 100, wa thalathatun, dan 103 harfan hurufnya. Jadi hurufnya 103. Di sini juga banyak dijelaskan. Di sini juga banyak qaul-qaul ulama. Ada Ahmad Muhammad Ats-Tsalabi, wahiyya mi'atun wa thalathatu ahrufin. 103 berapa huruf. Ini di dalam kitab Al-Kashfu wal Bayan. Juga ada di dalam kitab yang lain Al-Bayan. Uthman bin Sa'id Ad-Dani juga mengatakan wa hurufuha mi'atun wa thalathatu ahrufin. Juga ada Ali bin Muhammad Al-Khazin mengatakan di sini di dalam kitab Lubabut Ta'wil, yaitu mi'atun wa thalathatu ahrufin juga, dan juga Nizamuddin Al-Hasan bin Muhammad An-Nisaburi, Imam An-Nisaburi juga mengatakan hurufuha mi'atun wa thalathatun, 103 di dalam kitab Gharaibul Quran. Jadi hurufnya 103 sahabat, ini perlu dipahami dan ini sangat mujarrab untuk mewujudkan hajat apa saja. Hajat di sini sesuatu yang menggelisahkan, jika menyalonkan, jika berdagang, berbisnis, melamar kerja dan lain sebagainya. Sekian sahabat, semoga ini membawa barokah dan bermanfaat untuk kita semua.